Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ef Nurolis. Saya dari D3 Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya di sini akan menjelaskan tentang karya tulis ilmiah yang berjudul dengan Asuhan Keperawatan pada Pasien Pasca Operasi Fraktur Femur dengan Kebutuhan Aktivitas Gangguan Mobilitas Fisik dengan menggunakan metode studi literatur tahun 2020. Sebelumnya, kepada yang terhormat yaitu Ibu Evi Rustiawati MKep SP KMB selaku dosen pembimbing saya dalam penulisan KTI, dan Ibu Tuti Sularstri SKep MKep selaku dosen pembimbing saya. Di sini saya akan membahas tentang fraktur. Fraktur merupakan cedera traumatik dengan persentase kejadian yang tinggi dan dapat mengakibatkan perubahan yang signifikan pada kualitas hidup seseorang. Tercatat jumlah fraktur ekstremitas bawah paling banyak dibandingkan fraktur di bagian lain. Prinsip penanganan fraktur meliputi rekogenasi, reduksi, retensi, dan rehabilitasi. Pelaksanaan fraktur dengan cara reduksi dan retensi dilakukan melalui tindakan operasi agar fragmen-fragmen tulang yang telah patah dapat kembali seperti semula atau seperti aslinya. Tujuan khusus yaitu ada 4. Yang pertama itu mengetahui pengkajian, mengetahui diagnosis keperawatan, menyusun intervensi keperawatan, dan mengetahui evaluasi keperawatan. Selanjutnya yaitu metode studi kasus. Yang pertama itu desain penelitian, jenis data yang digunakan, subjek studi literatur, teknik pengumpulan data, sama yang terakhir definisi operasional. Yang pertama yaitu desain penelitian. Jenis penelitian ini yang dilakukan dengan metode studi literatur termasuk ke dalam penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan peristiwa yang penting yang terjadi pada masa kini. Jenis rancangan penelitian deskriptif yang akan digunakan adalah studi kasus. Yang selanjutnya itu subjek studi literatur. Subjek dalam penelitian ini adalah dari 2 jurnal pasien dengan pasca operasi fraktur femur. Fokus studi berdasarkan studi literatur dalam kasus ini adalah melatih mobilisasi pada pasien pasca post operasi fraktur femur. Jenis data yang digunakan yaitu jenis data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan studi literatur dengan menggunakan textbook dan 2 jurnal penelitian subjek tentang kebutuhan aktivitas gangguan mobilitas fisik post operasi fraktur femur yang telah dilakukan jurnal sebelumnya. Definisi operasional yaitu asuhan keperawatan pada pasien pasca operasi fraktur femur dengan pemenuhan kebutuhan aktivitas gangguan mobilitas fisik. Pasien pasca operasi atas indikasi patah tulang ekstremitas bawah dari hari ke-1 setelah 6 jam pasca operasi fraktur femur. Proses pengumpulan jurnal. Metode pengumpulan data ialah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Metode, cara, atau teknik menunjukkan suatu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda. Nah, yang selanjutnya yaitu hasil dari jurnal 1, penerapan ASKEP pada Nyonya N dengan post operasi fraktur femur dextra dalam pemenuhan kebutuhan aktivitas tahun 2018. Yang pertama itu yaitu model PICO, yaitu yang pertama itu problem atau population atau find. Yang selanjutnya itu intervensi, selanjutnya comparison, selanjutnya outcome.
Desain penelitian. Desain penelitian pada jurnal 1 itu yaitu studi kasus ini menggunakan rancangan deskriptif, merupakan jenis penelitian yang hanya menggambarkan atau memaparkan variabel yang diteliti tanpa menganalisa hubungan antara variabel. Metode sampling dalam jurnal 1 ini yaitu pasien dengan pemenuhan kebutuhan aktivitas dan pasien yang bersedia menjadi responden. Metode pengumpulan datanya dalam jurnal 1 ini yaitu pasien dengan pemenuhan kebutuhan aktivitas dan pasien yang bersedia menjadi responden. Selanjutnya itu hasil dari jurnal 2 dengan judul asuhan keperawatan pada klien pos operasi fraktur ekstremitas bawah dengan masalah gangguan mobilitas fisik. Yang pertama itu dengan model PICO, problem, population, intervention, comparison, sama outcome. Desain penelitian pada jurnal 2 yaitu desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan menggunakan populasi. Metode sampling pada jurnal 2 ini yaitu operasi fraktur pada ekstremitas bawah, pasien dengan pemenuhan kebutuhan aktivitas dan pasien yang bersedia menjadi responden. Metode pengumpulan data pada jurnal 2 kali ini yaitu melakukan wawancara, observasi, pemeriksaan fisik, dan pendokumentasian dari pengkajian, analisa data, rencana keperawatan, implementasi, dan evaluasi. Nah, selanjutnya yaitu tahap tindakan. Tahap tindakan kali ini yaitu yang pertama itu kaji kemampuan pasien untuk mobilisasi. Tujuannya yaitu untuk mengetahui peningkatan aktivitas pasien dalam melakukan aktivitas yang dilakukan. Yang selanjutnya itu pertahankan postur tubuh ke posisi yang nyaman. Rasionalnya yaitu meningkatkan sirkulasi dan mencegah kontraktur. Yang selanjutnya itu tingkatkan aktivitas dan tingkatkan aktivitas sesuai batas toleransi. Tujuannya yaitu untuk mempertahankan tonus otot. Selanjutnya itu berikan terapi nyeri jika ada indikasi nyeri sebelumnya atau telah latihan rasionalnya mengurangi rasa nyeri. Selanjutnya itu lakukan pengetahuan kesehatan tentang mekanika tubuh, posisi, latihan, dan istirahat. Tujuannya yaitu meneruskan perawat setelah pulang. Yang selanjutnya yaitu hasil penelitian. Hasil penelitian dari pasien 1 atau jurnal 1 yaitu setelah dilakukan keperawatan 3 hari diperoleh hasil peningkatan atau pemulihan fungsi sistem tubuh, kekuatan dan kelemahan otot meningkat, fleksibilitas sendi meningkat, serta fungsi motorik meningkat. Selanjutnya yaitu hasil penelitian dari jurnal 2 atau pasien 2. Setelah dilakukan perawatan diperoleh pergerakan ekstremitas meningkat, kekuatan otot meningkat, rentang gerak rom meningkat, sendi meningkat, kemudian dalam melakukan aktivitas meningkat, penggunaan alat bantu yang benar menjadi meningkat. Selanjutnya yaitu latihan rentang gerak yang dilakukan secara teratur dapat meningkatkan kekuatan otot pada klien. Dilakukan secara teratur dapat meningkatkan kekuatan otot pada klien dengan keterbatasan atau gangguan motorik. Nah, selanjutnya itu pembahasan. Yang pertama yaitu pengkajian. Terjadi penurunan kekuatan otot. Kekuatan otot menurun akibat metabolisme dan pada pasien fraktur akan mengalami kesulitan dalam pergerakan. Yang kedua itu masalah keperawatan. Masalah keperawatannya itu gangguan mobilitas fisik berdasarkan pos operasi fraktur femur. Yang selanjutnya itu intervensi keperawatan. Lakukan latihan aktif maupun pasif, tujuannya meningkatkan sirkulasi dan mencegah kontraktur. Tingkatkan aktivitas sesuai batas toleransi, tujuannya mempertahankan tonus otot. Prosedur pemberian mobilisasi yaitu mobilisasi dapat dilakukan sedini mungkin pada
24 jam pasca pembedahan. Setelah pembedahan lebih baik pada 24 jam pasca operasi dan dilakukan di bawah pengawasan. Evaluasi keperawatan yaitu setelah dilakukan mobilisasi secara bertahap, dilakukan perawatan mobilisasi 3 hari dan diperoleh hasil peningkatan atau pemulihan fungsi sistem tubuh, kekuatan dan kelemahan otot, fleksibilitas sendi, serta fungsi motorik menjadi meningkat. Kesimpulannya yaitu yang pertama itu pengkajian. Pengajiannya mengeluh sulit menggerakkan aktivitas karena pas operasi, masalah keperawatan, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan gangguan muskuloskeletal. Intervensi dilakukan dengan mobilisasi. Implementasi mengajarkan latihan rentang gerak aktif atau pasif. Evaluasi yaitu masalah gangguan mobilitas fisik dapat teratasi, aktivitas klien meningkat secara bertahap. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.